آله وصحبه ومن تبع هدايه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. Perbuatan-perbuatan adalah bentuk-bentuk, adalah gambaran-gambaran, hanyalah sebuah casing wa arwahuha wujudu sirrul ikhlasi fiha. Dan ruhnya semua perbuatan itu adalah wujudu sirrul ikhlas, adanya rahasia keikhlasan fiha, yakni fil a'mal. Menyambung pembahasan bulan yang lalu tentang ikhlas, bahwa semua amal masih bentuk lahiriah saja, masih bentuk jasad saja. Semua amal ini perlu ruh. Sholat ya bentuknya jasad, tanpa ruh ya sholat kita bisa menjadi wailul lil musallin. Justru sholat itu menjadikan kita wailah, celaka. Sedekah kita ketika tidak diberi ruh ya justru akan menjadi bumerang bagi diri kita. Suami istri kita yang cantik, jelita atau ganteng misalnya, tidak ada ruhnya ya akan jadi bumerang, bahaya bagi kita. Disimpan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, membusuk jadi penyakit ya, jadi kasus nggih. Walaupun bujune Allah, walaupun istrinya cantik, tapi tidak ada ruhnya. Maka semua amal itu hanyalah bentuk lahiriah saja, masih membutuhkan ruh. Ruhnya apa? Wujudu sirril ikhlas. Wujud itu adanya rahasia keikhlasan. Maka membahas yang kemarin, ikhlas itu apa? Anal fakir, saya yang sangat butuh kepada ampunan Allah. Sa'altu Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki. Saya bertanya kepada guru saya Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi anil ikhlas, tentang ikhlas. Beliau menjawab, aku bertanya kepada musnidu asrih, ulama ahli sanad pada zamannya, yaitu Syekh Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin berkata, aku bertanya tentang ikhlas kepada guruku Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Dan juga kata Syekh Yasin, saya bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari anil ikhlas, tentang ikhlas. Syekh Yasin berkata, guruku kedua orang itu menjawab, kami bertanya kepada Syekh Ali bin Tahir Al-Witri, yang bertanya kepada Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi, yang bertanya kepada Syekh Abid As-Sindi, yang bertanya kepada Syekh Siddiq bin Ali Al-Misjaji, yang bertanya kepada ayahnya yaitu Syekh Ali Al-Misjaji, yang bertanya kepada Syekh Hasan Al-Ujaimi, yang bertanya kepada Syekh Sofiyuddin Ahmad Al-Kushasi Al-Madani, yang bertanya kepada Ahmad Ash-Shinawi, ada yang membacanya Ash-Shanawi,
yang bertanya kepada ayahnya yaitu Syekh Ali Asy-Syinawi, yang bertanya kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani penyusun Mizanul Kubra, Minahus Saniyah, wa Taiful Minan, Tanbihul Mughtarin, dan lain sebagainya. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bertanya kepada gurunya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, penyusun separuh dari tafsir Jalalain dan juga penyusun kitab yang lain. Yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah binti Jarullah bin Soleh At-Tabari, yang bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Shadiq, yang bertanya kepada Syekh Abdul Abbas Al-Hajjar, yang bertanya kepada Syekh Ja'far bin Ali Al-Hamadani, yang bertanya kepada Syekh Abdul Qasim bin Basyakwal, yang bertanya kepada Al-Qadi Abi Bakar Ibn Al-Arabi. Abi Bakar Ibn Al-Arabi bertanya kepada Syekh Ismail bin Muhammad Ibn Al-Fadal Al-Asbihani, yang bertanya kepada Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Khalaf, yang bertanya kepada Syekh Abdul Rahman As-Sahmi, yang bertanya kepada Syekh Ali bin Sa'id At-Tazra'i, dan juga kepada Syekh Ahmad bin Muhammad bin Zakaria. Keduanya bertanya kepada gurunya yaitu Syekh Ali bin Ibrahim Asy-Syafiqi, yang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Khassaf, yang bertanya kepada Syekh Ahmad bin Yassar, yang bertanya kepada Abi Ya'qub Asy-Syaruti, yang bertanya kepada Syekh Ahmad bin Ghassan, yang bertanya kepada Syekh Ahmad bin Atta Al-Hujaimi, yang bertanya kepada Abdul Wahid Ibn Zaid, yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ulama sufi di zamannya, muridnya yang terkenal semisal Rabi'atul Adawiyah. Qailan kullu rawin min riwayatih sa'altuhu 'anil ikhlas, yang berkata setiap satu rawi ke rawi selanjutnya mereka mengatakan sa'altu syekh 'anil ikhlas, aku bertanya kepada guruku, atau sa'altuhu 'anil ikhlas, aku bertanya kepadanya tentang ikhlas. Imam Hasan Al-Basri ini salah satu kibar tabi'in. Tabi'in itu murid para sahabat. Qala Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, sa'altu Hudzaifah ibn al-Yaman, aku bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman anil ikhlas, tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Qala, menjawab sahabat Hudzaifah al-Yaman, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, kata sahabat Hudzaifah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ikhlas, tentang ikhlas. Mahwa, apa itu? Rasul menjawab, sa'altu Jibril anil ikhlas, aku bertanya kepada Jibril tentang keikhlasan. Mahu, apa itu ikhlas? Jibril pun menjawab, sa'altu Rabbal Izzah, aku bertanya kepada Tuhan yang mulia tentang keikhlasan. Faqal, maka Allah menjawab, al-ikhlasu sirrun min asrari, ikhlas adalah satu rahasia dari beberapa rahasiaku. Auda'atuhu qalba man ahbabtu min ibadi, yang aku taruh, aku titipkan ke hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Jadi ikhlas itu rahasia. Kini sampean takoni, kae duit ikhlas pura, Pak Kaji, ikhlas pura, Bu Kaji, rahasia. Nek sampean ngondo aku ikhlas kok, ya berarti ora ikhlas. Wong ikhlas ki apa? Saya berjuang begono begini, tidak demi amplop, tidak demi uang. Saya ikhlas, saudara-saudara. Ya berarti cok alamat ora apa
ikhlas, wong ikhlas sirrun min asrari, rahasia dari beberapa rahasiaku yang aku taruh di hati orang yang aku cintai dari golongan hamba-hambaku. Qala Ibnu Tayyib akhraja Abul Qasim min At-Tailasan fi musalsalati, berkata Imam Ibnu Tayyib mengeluarkan hadis ini, bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abul Qasim Ibnu Tailasan di dalam kitab musalsalahnya. Waqala hadis gharib, ini adalah hadis yang gharib. Gharib itu hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, Hasan al-Basri Huzaifah al-Yaman, tidak seperti mutawatir yang didengar oleh beberapa orang. Pengarane itu rahasia. Wa kadza salsalah Ibnu Abi Asrun wa Dailami fi Musnadih, dan Imam Ibnu Asrun dan Imam Ad-Dailami memasukkan hadis ini dalam kitab musnadnya. Dailami punya kitab Musnad Al-Firdaus misalnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, sa'altu Jibril an ilmil batin, juga aku bertanya kepada guruku tentang ilmu kebatinan itu apa. Ilmu batin itu apa? Apa telepati, apa telekinesis? Dan terus bersambung sampai kepada Rasulullah yang bertanya kepada Jibril tentang ilmu batin. Mahu apa itu ilmu batin? Faqala sa'altullah an ilmil batin. Jibril menjawab, apa itu ya Allah ilmu kebatinan? Mahu apa itu? Faqala ya Jibril, ilmu kebatinan itu huwa sirrun baini wa baina ahbabi. Ilmu kebatinan adalah rahasia antara aku dan kekasihku, antara orang-orang yang mencintaiku, wa auliyai, dan para wali-waliku, wa asfiyai, dan orang-orang terpilihku, auda'tuhu fi qulubihim, yang aku taruh di hati mereka. Fala yattali alaih malakun muqarrab, dan tidaklah bisa melihat ilmu batin ini malaikat yang paling dekat pun, seperti Raqib, Atid, atau malaikat muqarrabin tidak bisa melihat tentang ilmu yang saya taruh di batin para wali, para kekasihku, orang-orang yang aku pilih. Wala nabiyun mursal, dan tidak pula seorang nabi yang diutus. Bahkan nabi pun tidak tahu tentang batinnya Allah seseorang. Andaikan tahu, itu pun karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad saraha Sakhawi, dan memberi penjelasan Imam Sakhawi, bi'anal Hasan lam yasma' min Hudzaifah bal ma laqiyahu asla. Kalau menurut pendapat Sakhawi, Imam Hasan al-Basri ini tidak mendengar langsung dari Hudzaifah, dia mentadlis. Jadi koyomono aku mendengar langsung dari Hudzaifah, padahal dia tidak secara langsung, karena tidak ada catatan Imam Hasan al-Basri ini langsung bertemu kepada Hudzaifah al-Yaman. Al-Yaman itu bukan orang Yaman, aslinya orang Madinah, bapaannya memang arane Yaman. Kaya wong Jawa arane Turki, ya, memang wong Jawa arane Turki. Turki arane apa? Negara. Zarkashi ya arane negara nang Maghrib nggih. Zarqoni misalnya, ana wong arane Turki ana ora, tapi wong di Medono nggih. Niku sebuah contoh. Warawi anhu mujma'ala bi'fi, dan setiap perawi disepakati keda'ifannya. Wal Hujaini sarhad Daruqutni, dan juga Hujaini, Imam Hujaini menjelaskan riwayat dari Daruqutni bi annahu matruk, bahwa hadis ini ditinggalkan. Matruk ini apa? Wal hadis alladzi yakunu hadu ruwatihi mudhiman bil kadzbi, yaitu hadis yang salah seorang rawinya dianggap berdusta. Ini caranya Imam Hujaimi, dia hadis matruk ditinggalkan, tapi para perawi
banyak pendukung-pendukung yang lain iki al-muhaddits niku kaya ngoten. Menurut Imam Al-Baihaqi sahih, cari Muslim ora sahih, cari Imam Bukhari sahih, itu ada keilmuan tersendiri. Intinya hadis ini walaupun tidak sahih tidak mengapa, karena dipakai untuk fadhailul amal. Beda kalau untuk perkara yang halal haram harus menggunakan hadis yang sahih. Menurut Imam Hujaini, Syarah Ad-Daruqutni menjelaskan Imam Daruqutni di annahu matruh, hadis ini ditinggalkan karena ada rawi yang dituduh bil-kidbi, berdusta. Indah. Maka dari keterangan musalsal hadis ikhlas ini bahwa ikhlas adalah satu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan ke hati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Maka kata Mbah Soleh Darat, ojo rumongso ikhlas, jangan pernah merasa ikhlas. Nek sampean wis krasa ikhlas, laku ki wis ikhlas yo, kok isik di kok iki bae berarti ra ikhlas. Paham nggih? Jangan pernah merasa apa ikhlas. Mukane ono bahasa tasawuf, al ikhlasu tarkul ikhlas. Sing aran ikhlas kuwi ninggalke ikhlas. Kok ikhlas ora itu malah apa? Paham nggih? Ana bahasa dalam ilmu tasawuf, al ikhlasu tarkul ikhlas. Padha ketika Mbah Saleh Darat mengatakan nek wis ngerti salat ki hukume wajib, mongko wajib ninggalke salat. Iku nek ngajine ora ana sanate, ora paham, ngaji kitab Mbah Saleh Darat seneng. Barang siapa yang tahu setelah ngaji syariat bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka ia wajib meninggalkan sholat. Maksudnya wajib merasa dia telah melakukan sholat, walaupun wis sholat kon rumongsone durung sholat. Nek sampean kan ora sholat tapi rumongsone apa? Contohnya ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lah kok kon istighfar. Setelah selesai sholat kok kon astaghfirullahaladzim. Itu pantese bar zina, pantese bar maling, pantese bar keplek nggih. Mulai nang omah astaghfirullah, pantese bar nyawang cewek bunjangan katok apa? Celana dalamnya astaghfirullah. Pada sholat kok tuntunannya kon astaghfirullah, karena dari takbir sampai salam mungkin apa pasti ada kemaksiatan di dalam diri kita, entah mengangankan duniawi atau entah mengangankan hadisun nafsi, bujukan-bujukan pembicaraan nafsu. Itu maksudnya nek wis salat kon rumangsa aja salat. Sama ikhlas ya kok kuwi al ikhlasu tarkul ikhlas. Lan aja rumangsa bisa gawe amal. Nek kowe bisa ikhlas, harus merasa bahwa engkau ini tidak bisa membikin amalmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Niki ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ilmu haqiqah, bahwa Allah lah yang menciptamu dan mencipta segala perbuatanmu. Sampai sholat niku ciptaane, nyambut gawene utawa perbuatane sampeyan sendiri atau perbuatan ciptaan Allah? Nah, lah kok sampean rumangsa sholat niku bodho napa mboten? Mukanya kan jeneng bikin sholat sregep afala kunu abdan syakura. Sholate para wali, para nabi niku tanda terima kasih. Maksudnya priye? Ya Allah, saya terima kasih tanganku dijadikan tangan panjang untuk menolong fakir miskin. Ya Allah, terima kasih punggungku engkau jadikan punggung yang rukuk kepadamu. Terima kasih
keningku, batukku, ya Allah Engkau jadikan batuk yang mau, kening yang mau bersujud kepadamu. Aja rumangsa sujud menes kowe lara vertigo sujud glundung kowe. Apa ana wong lara vertigo ning sujud sisan jenggolet walet niku ana. Senombo tekan Jerman tekan Bindira mari. Akhirnya wis nyerah mangan brambang putih bae. Sedina ping 3 saben tak mangan. Mari saiki nek sujud wis ora glundung padahal preksone tekan Jerman tekan Singapura ora marine karo brambang putih. Tapi rung tentu ketika sampean lara vertigo mangan brambang putih mari. Sing gawe mari sapa? Ah niku kudu ngerti, paham nggih? Lorone padha bubati padha siji mati kok siji apa? Mungkin gawe mari niku Allah, dhewe niku mung apa? Paham nggih? Jadi salat para wali niku sebuah tanda terima kasih. Matur nuwun ya Allah yang diwehi salat. Paham nggih? Nastalmul haqiqah ketik kaya ngoten. Lan aja rumangsa bener. Wong niki nek rumangsa bener berarti ra bener biasane umume. Nabi niku wong bener napa mboten? Sing jamin Allah maksum anil maasi. Direksa, dijaga dari maksiat. Apa ada doa mereka yang merasa baik? Dongone Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus inni kuntu minal zalimin. Kanjeng Nabi mastata'tu, aku tak mampu. Tidak ada. Jadi aja rumangsa apa bener ing dalem ngamal. Walaupun andaikan amalmu wis bener, ya syariate cocok, ya fikih cocok, syarat rukune apal klothok nggih, batal. Maneke sampean paham. Tapi jangan pernah merasa dhewe niki bisa ngamal. Maka dadi niat kang sahih iku Allah wa billah wa minallah wa ilallah. Kata Mbah Saleh Darat, maka niat yang sahih yang ikhlas itu hanya Allah, sebab pertolongan Allah dari Allah dan untuk Allah. Minallah ilallah. Tegese kelawan Allah lan krana perintah Allah. Ikhlas itu hanya karena Allah. Ilahi anta maksudi. Hanya karena nglakoni perintah Allah. Manut ing Rasulullah lan saking fadhole Allah. Ingat ketika kita bisa beramal harus merasa kita memperoleh anugerah Allah. Bukan kita lantas beramal lalu meminta anugerah dari Allah. Paham nggih? Maka hadis kudusi, sungguh aku malu ketika orang menengadahkan tanganku lalu aku tidak memberinya. Allah itu malu dengan tiga ngangkat tangan Allah rangei. Paham nggih? Coba ente ngangkat tangan sam. Wis diwehi, paham ora? Hah? Allah ngei kowe ora ngangkat tangan bisa ora? Hah? Kok takoknya wis kuwi alamat diwehi kowe, paham nggih? Akeh wong diwehi wirid diwehi apa ora gamalke misale. Tangane gelem nyadong niku wis diwehi kok paham nggih? Wong donga pirang-pirang dikoleksi tok ya ana. Donga masuki, donga iso nyarutan, lakonane sungkan. Arang Allah ra pangei. Kowe iso nyadong niku wis diwehi asline. Lah rek nyadong ke tangan niku ora butuh miliaran. Hah? Sikutmu protol tuku 100 juta kira-kira Hasan. Hah? Ayo. Paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Ketika engkau bersila lalu menengadahkan tanganku, kok aku nganti rangei nyengisin. Nah, tapi pertanyaan ini kok nyora wiwi. Ini karena orang bodoh tidak tahu anugerah Allah. Paham guys?
Andaikan kowe ndonga ya Allah saya minta permen, akeh permen nang warung, tinggal kowe nang warung njaluk sedikit wae. Ora ya tuku. Duite nang sakmu ya ana wis disediani nggo tuku permen. Sing ngeki sapa? Andaikan Allah ora ngersake kowe entuk permen ya metu ring ngiwi tekel polisi kowe. Paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Maka ketika kita bisa sholat, aja rumangsa sholat, itu adalah pemberian. Banyak orang yang tidak ingin sholat tapi dia sholat. Ya sering aku ngerasake, aku semobil karo kiai-kiai sepuh, habaib sepuh, ora pengin sholat aku. Saya pinginnya kodo karo langganan kodo nggih. Tapi kadang saya mobil niku ngejak sholat, ora pengin bawa kula sholat. Paham nggih? Kula sak mobil karo wong bedek kabeh, di supire tekan mburi wong ra ketho kabeh. Dijak sholat angel, aslinya aku pengin mendek sholat, akhirnya ora sholat. Ora diparingi, kok kudu dirasake, paham nggih? Nah Allah ra paring, bukan ketika Abdul Qadir digoda karo iblis, ana rabbuka faqad abahtu lakal muharramat. Wis Abdul Qadir, sayalah Tuhanmu, awakmu, dirimu melakukan keharaman itu serapopo. Maka Syekh Abdul Qadir mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Maka ketika itu iblis menjawab, ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bihukmi rabbika. Engkau selamat dariku, dari tipu dayaku, bihukmi rabbika, sebab engkau tahu hukum-hukum Tuhanmu, wa fiqhika, dan kedalaman kefahaman agamamu, fi ahkami manazilik, di dalam kuatnya kedudukan ilmu thariqahmu. Syariatmu kuat, thariqahmu ya kuat. Walaqad adradu bimithli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli thariq, dan sungguh aku telah menipu daya para ahli thariqah 70 orang dengan cara seperti ini. Ini ucapan iblis, ini ucapan dusta. Nah, ahli thariqah temenan, setan klonger nggih. Sing kondo bahwa wong ahli thariqah nang zamane Syekh Abdul Qadir niku ditipu iblis sebanyak 70 ahli thariqah. Niku hadis mono dhaif apa maudhu? Dhaif mending saya kena dipercaya. Paham nggih? Wong sing kondo iblis engko jemelu thariqah engko ketipu iblis. Iku sing kondo sapa? Iblis. Paham nggih? Nek kowe ora ono ahli thariqah ketipu apa? Setan. Iku arane tu ahli thariqah. Orang yang mengatakan ahli itu harus ahli. Contoh, saya ini kuliah ilmu perbandingan hukum. Yo yang mengatakan saya berhak menyandang gelar S3 dalam ilmu hukum, ya para ahli hukum. Andaikan 1000 tukang nyablon lalu mengangkat saya jadi ahli hukum, saya jadi ahli napa mboten? Paham nggih? Lawa iblis kok iso ngeki plakat ahli thariqah. Memang iblis mursyid, memang iblis ahli. Ini hanya ucapan tipu daya iblis yang kemudian banyak konco teman-teman ustaz yang salah paham. Pak Malu thariqah dingun ndak ketipu karo apa? Zamane Syekh Abdul Qadir bi ahli thariqah nggih. Wis ketipu 70 wong, saiki po 107 juta. Di matematika dhewe. Apa saiki ora ketipu kabeh. Padahal itu ucapan apa? Dusta nggih dari makhluk yang bernama Iblisul La'in. Apa sahabat Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir ngalim fikih napa mboten? Syekh Abdul Qadir alim fikih atau tidak? Beliau mazhab mufti, bahkan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Secara fikih, secara ilmu thariqah, beliau penerus dari thariqahnya Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Kurang apa? Memang wis lengkap, tapi jawab Syekh Abdul Qadir li rabbiyal fadlu
wal minnah. Itu semua karena anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena fikihku yang menguasai 4 mazhab lalu aku menjadi 2 mufti dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, bukan karena aku seorang mursyid dalam thariqahnya Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi, bukan. Li rabbiyal fadlu. Nah, itu semua karena anugerah dan karunia Allah. Ojo nggawa aku nggih. Wis nggawa aku ya wis bubar nggih. Mejo ketemu maring Allah, hanya bertujuan berjumpa dengan Allah. Intinya tujuan tertinggi hidup itu ilahi anta maksudi. Wallahu a'lam. Paham nggih? Jadi ikhlas niku cara ringkese rahasia. Amal dulu baru Allah ikhlas, dan ikhlas itu pemberian Allah. Alja'tuhu yang aku berikan, qalban ahbabtu min ibadi yang aku berikan di hati orang-orang yang aku cintai dari kalangan hambaku. Sudah lakukan saja. Nanti yang memberi keikhlasan itu siapa? Allah. Sing penting nek sampean si rumangsa si merasa ikhlas berarti cok dulu ngopo ikhlas. Terus asal mikir ikhlas para ora lakoni mawon, sedekah mawon sing akeh. Sapa ngerti salah siji nyamalen dhewe ana sing ngopo ikhlas nggih. Sama ilmu batin ki apa? Ilmu sing dirahasiake Allah antara diri si kekasih itu dan antara Allah sendiri. Bahkan para nabi, para malaikat pun tidak tahu nggih. Jadi nek kowe ngriwayat ke hadis ini bisa loro nggih. Musalsal bertanya tentang ikhlas, musalsal bertanya tentang ilmu batin. Silsilahnya sama. Paham nggih? Apa itu ilmu batin? Yaitu ilmu rahasia antaraku dan para pecintaku dan para kekasihku dan orang-orang yang terpilih yang aku pilih. Auja'tu fi qulubihim yang aku taruh di hatinya. Fala yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan tidaklah seorang nabi atau seorang malaikat mengetahui ilmu batin yang aku taruh di hati para kekasihku. Paham ya? Jadi cara ringkese nek ikhlas wis dhuwur niku ora rumangsa apa ikhlas. Makanya ada Rabi'atul Adawiyah, atubu min qauli la ilaha illallah. Aku bertobat dari mengucap la ilaha illallah. Lalu orang-orang syariat mencap Rabi'atul Adawiyah telah murtad. Tobat kok dari mengucap la ilaha illallah. Tobat itu dari apa? Maksiat. Padahal maksud dari sastra puitis dari pecinta besar Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, kemarin aku ngucap la ilaha illallah, aku merasa itu ucapanku, itu zikirku. Padahal kata Allah la ilaha illallahu akwali. La ilaha illallah itu ucapan Allah atau ucapan manusia? Kok tak aku ucapanku, ucapan Allah yang sangat mulia dibeleh nang lisanku. Terima kasih ya Allah. Wingi-wingi aku nganggep, kemarin-kemarin aku anggap la ilaha illallah ini rekodoyoku, hasil usahaku. Lisan mengucap la ilaha illallah, lisanku, ternyata itu pemberian Allah. Dan la ilaha illallah itu ucapan milik siapa? Kok tak aku ucapanku, ya aku bertobat dari kegoblokanku di masa Allah lalu. Di lisanmu muni la ilaha illallah wis keparing. Mungkin ada yang dari kecil sampai mati pisan ki durung tahu ngucap la ilaha illallah. Enten apa mboten? Ana apa ora? Ada atau tidak? Banyak. Paham nggih? Jangan mukane ngrungokke ucapan ahli sufi niku, as-sufi was-sufiyah iki aja ditangan apa mentean musuh atubu min qauli. Aku wis tobat ora pak muni la ilaha
illallah pedungi wong ora kowe. Wong Rabiatul Adawiyah menjadi pujaan karena wayah kuwi tabiin penerusnya akeh sing disembelih gara-gara akeh wong salah apa paham. Imam Suhrawardi, Al-Maktul, Fariduddin, Al-Attar, Al-Hallaj. Saiki kowe muni wae nang wadar serambange wong. Ana atub min qauli, aku bertobat dari ngucap la ilaha. Iki arane wis ora rumangsa, paham nggih? La ilaha illallah itu kan hisni. La ilaha illallah itu ucapane Allah. Paham nggih? Fa'lam annahu la ilaha itu Al-Qur'an. La ilaha illallah itu ucapan manusia apa ucapan Allah? Lah kok kowe ngucap aku nembe muni la ilaha illallah. Oh, njaluk ganjaran apa? Lisanmu akeh wong pamati njaluk ditalkin la ilaha illallah ora bisa gara-gara pembuluh darah di kepalanya sudah pecah karena tekanan darah tinggi. Al tok. Paham nggih? Karena Allah tidak kasih. Ana sing wis perlu sebulan donge Pak mati kok jelas la ilaha illallah mati nyenengke sing urip. Ana kathah kok kuwi. Paham nggih? Parah loro donge Pak mati kurang sak jam. Kowe tulung saya dituntun baca la ilaha illallah. Ayo Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah mati kok jelas. Paham nggih? Karena Allah kasih itu ucapan yang mulia itu. Jadi lisanmu bisa menilai la ilaha illallah, itu sebuah fadhil, aja diaku. Nah, kalau masih diaku ucapanmu la ilaha illallah pak metu keramate, pak metu syafaate ya angel. Paham nggih? Pak dadi benteng dari segala mara bahaya ya angel, ora ono ruwe yo. Niku paham nggih? Jadi metu ra usah tunggaya dadi wali. Ana atubu min qauli, aku bertobat dari karena hikam. Paham nggih? Kafir kowe, murtad kowe. Tobat iki apa? Iki dosa, tobat kok diucap apa? Nek ngomong aku ora disembelih. Sing ngomong kowe sok di apa? Sing ngomong saya Junaid Al-Baghdadi sembelih ora. Aduh, saya Junaid ilmune wis ketik nek ngomong kudu diterjemah. Saya ngomong murid Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj kerjanya dol kapuk ilah-ilahan 11. Oh, tapi wali besar, wali kutub nggih. Tapi secara zahir Al-Hallaj ini kerjanya dol kapuk, ngomongnya ngada-ngada ya. Syekh Junaid omongannya padha kok kuwi, tapi kok durung mati. Ya karena makom keilmuannya wis masyhur, bukannya kowe nek ngalim niku kok diterkenal kesisan. Dene wong ora gampang suudzon nggih. Ana orang alim ya, orang alim meneng bae ya. Ora usah tiru-tiru sing apa. Paham nggih? Jadi maksudnya sikam kaya ngoten, aja rumangsa gawe ngamal. La ilaha illallah niki bahkan afdhalul amal paling top niku ora ana la ilaha illallah. Semua amal sirna napa mboten? Asir rumangsa. Saya mengucap la ilaha illallah, saya bertobat. Yang bener bre, saya diberi ucapan la ilaha illallah. Siapa yang memberi? Aku dudu ngomong la ilaha illallah, tapi aku dikersake diparingi ngomong la ilaha illallah. Harusnya mukanya para nabi wali ini ibadah. Kanjeng Nabi sujud nganti talapaannya tuh ditakoni Aisyah, lah jenengan niku dijamin surga. Kenapa ibadahnya mengira tahu turu nganti talapaannya tuh? Afalaku ngabdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang berterima kasih? Niku makom tertinggi. Paham nggih? Salate sujud terima kasih, tangan bisa nyadung niku terima kasih. Aja ngrasake penak. Bukan niku sering kula kondo umurmu nek si 40 tahun mengisor apa to paling dicatet.
Ente saya mau ketemu Rizkon langsung nitik Rizkon berak. Tapi kok umur swidak era iki sapa sih? Iki sapa sih? Kok raine nang koyo nitik. Tapi kok koyo seksi. Itu wis lumrah, makane pelajaran itu dicatat. Silsilah simbahmu kowe amene apal. Misale kula Taufik bin Ahmad Asyikin bin Muhammad Amir bin Ahmad. Apal kula saiki mungkin usia 60 tahun saya loadingnya harus lebih lama lagi. Mugane tak cateti. Simbahmu ya amene wis gilingan umur swidak tak kaya putumu. Kalen le. Dipumpung urung kalen palang piye, Bro? Catet. Niku karena Allah ora tak paring. Paham nggih? Saya banyak punya guru, namanya sendiri iki kelalen sangga tuwa pikune. Dino kelalen. Tapi kitab kok ora kelalen. Ngene maca kitab pintere kok nerangne penak. Maca tafsir Munir nang ngadep dhewe. Mau takok meneh, aranmu sapa? Taufik Mbah, maca bismillahirrahmanirrahim. Aranmu sidone mau sapa? Kok bisa maca kitab kok ora apa? Kuwi kula ngadep dhewe. Wah sing paling gawat nganti ya ngapunten nggih nguyuh ra krasa. Simulang nyong kok nguyuh. Lambah-lambah. Kuwi duwe guru kok wingkar napa mboten? Nang atiku kene nguyuh. Aku wis tekan sekolah burung iki. Ha, ora ngeri kowe. Nyong sira nguyuhi kowe ya apa? Nanti beliau dalam sakitnya dimaca kitab buang air kecil ra kerasa ya dia langsung ngundang santri kang digotong goreng bola dicewoki karo santri ini ya ora ping loro kuwi saya yakin sampean saya gelem kok kuwi nggih niku santrine ngendeng dicewoki kandhane sarung jiko meneh nggone dipel dicak ngaji meneh terus ke wis guyu dhewe. Oh aku ki sebelumnya untuk kangkung lah. Tapi ku takok kitab apa bae paham tenan. Amriti sing gampangane ngapalke cilik niku sik apal. Alfiyah isi. Ojo tafsir Munir sik benak, tapi ku takok. Nang di umure 110 ya durung Mbah Yai. Oh berarti sih kurang akeh kok. Allah ora paring, tapi diparingi ilmune ora apa. Niku umur, paham nggih? Apa niku peparing maksude. Niku sebuah contoh. Kamu la ilaha illallah muni, penak saiki waras. Tatak ngesuk diwe lara untu kok. Para sing lara bangsane parah-parah wis. Hah? Arangel, paham nggih? Wis Sariawan, Raden. Makanya maksudnya Rabi'atul Adawiyah, aku bertobat dari mengucap la ilaha illallah. Maksudnya kemarin aku urung ngaji karo Imam Hasan Al-Basri iki, saya anggap la ilaha illallah ini ucapanku ibadahku, nek aku panjal opah karo sing gawe urip. Kowe muni la ilaha illallah wis opah. Nunggu lidonya saisine kan wis rumangsa kuwi opah sing sirun baini wa baina ahbabi, rahasia antara diriku dan orang-orang yang mencintaiku akan muncul. Paham nggih? Niku kaya ngoten. Makane cari nembah Saleh Darat ojo rumangsa ikhlas. Jangan merasa ikhlas. Hati-hati rano saleh nggih, jangan merasa bisa berbuat, bisa sholat. Alisan biasa ilmu kaya ngoten iki delen nang ati nggih. Wis salat loro nggih wis, tapi atine aja rumangsa bareng nglakoni salat. Nyongki disolatke karo Gusti Allah. Maksudnya saya ini diberi salat oleh Allah. Saya tidak bisa salat tanpa pemberian anugerahnya. Zaman tau ngaji Quran ora la ilaha illallah niku kalamullah bodho. Lah kok dengan lancangnya kowe ngesuk muni ucapanku dudu ora? Hah? Ku ucapane Allah sing diwekehke nang lisan yang hina ini, sing diwekehke nang ati iki, hati bergetar mengingat dikau, kata Rabi'atul Adawiyah. Itu semua aku tak
berjasa. Krono Rabi'atul Adawiyah tahu siapa yang menggetarkan hatinya, siapa yang menggerakkan lisannya, yaitu Allah Subhanahu. Ibadah aulia itu hanya refleksi dari rasa terima kasih. Ora panjalopah, ora mikiri swarga apa neraka nggih, niku sebuah contoh. Karena ikhlas ini rahasia, ada beberapa kiat agar kita mencapai keikhlasan. Maka nuturaken Syekh ing barang kang nulungi maring ikhlas niat kelawan pengendikane iki. Maka kata Mbah Saleh Darat, maka Syekh Ahmad bin Athaillah memberi tips strategi bagaimana kita mencapai keikhlasan. Cara saja. Nah, itu obok keikhlasan. Salah satu caranya yang pertama, idfin wujudaka fi ardil khumul. Tegese idfin, pendamlah wujudaka, keadaan dirimu fi ardil khumul, di dalam bumi yang khumul, bumi yang apa? Bahasa Indonesia apa khumul itu? Sing raket, sing tersembunyi, sing terselubung, karena nggih bumi sepi. Maksudnya apa? Agar engkau bisa menumbuhkan ikhlas, idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah siapa dirimu pada bumi yang rapat, bumi sing apa khumul niku dikemuli, kira-kira wong apa ora ngerti. Tegese bre, salah satu cara untuk membantu ikhlas adalah dengan mengumpetkan atau menyembunyikan siapa sejatinya dirimu. Kaya akeh para aulia dibundel dengan penyair besar. Aslinya aulia tapi dibundel dengan jualan kapok. Aslinya aulia tapi dibundel dengan maestro pelukis kaya Raden Saleh, sehingga kewaliane niku ora ana wong dongeng. Sing didongengke malah apa lukisane. Paham nggih? Wong sing bahaya didongengke kewaliane jebune udu apa? Sampeyan nggih. Sing didongengke juragane padahal apa? Kekasih Allah. Sing didongengke juragan batike jebune kekasih Allah. Imam Muslim ya adol kain, Imam Hanafi ya adol kain. Dibundel ketika kena adol kain ya wis kaya wong biasa nang pasar. Niku nggo membantu apa keikhlasan. Ora usah ngetok-ngetok kesalehan nggih. Makane kula paling kurang srek kalau ada orang pasang status pamer apa kesalehan. Ayo tahajud tumpung masih diberi umur. Nah apa? Mari serentak tahajud misalnya. Alhamdulillah malam ini saya tahajud berjamaah dengan istri. Nah apa? Ayo detekke apa? Seorang ikhlas lagu tahajud temenan mbuh kopas status wong nggih. Saya kan musum kok kuwi. Aniku sak angel ngomong sing seneng pamer status kesolihan dan ikhlas niku angel. Makanya idfin, simpanlah wujudaka, keadaan dirimu atau adanya dirimu fi ardil khumul, di tanah yang rapat tertutup. Logikanya biji yang disebar karo biji yang ditanam sama-sama tumbuh kuat pundi? Kuat yang ditanam, nek disebar atau moto ora bejo-bejo setotoli apa? Ayam nggih. Apa maksud idfin wujudaka fi ardil khumul? Pendamlah dirimu di tanah yang rapat, tanah yang tidak terlihat. Insyaallah sebelasan bulan depan masuk bulan Ramadan, pengumuman menyusul. Kalau keadaan sudah aman, insyaallah di Masjid Jami' Tegal Sari. Kalau menurut pemerintah, kita kan pokoknya ngikut pemerintah nggih. Menurutmu aman, tapi cara pemerintah raman ya wis apa? Anut ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri
minkum, taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah, asal perintah ora apa maksiat nggih, tapi perintah maksiat ya dia tidak boleh ikut. Stay at home, karena ngomah niku ora perintah maksiat nggih. Paham nggih? Ora entuk kumpul-kumpul, ora entuk resepsi, dudu ra entuk nikahan, dudu nikahan entuk sing ra entuk apa? Ya sanut resepsi pancen dudu rukun apa? Apabila bulan depan kondisi menurut pemerintah ini sudah aman, insya Allah berarti acara di Tegal Sari jadi buka bersama. Tapi kalau jujur nggih, niku nek guyon, tapi sampeyan aja tersinggung nek takoki aku nang pengine corona terus bae asik. Seneng ayem sungkan nemoni tamu alasane do mulai di corona. Maksudnya ya ngaji libur, kuliah libur. Paham nggih? Niku nek kula lan nek sampean saya bangsa ODP mumet nggih. Kaya biye zaman ninja ribut nggih. Nang iso tuku mobil gara-gara apa? Ninja nang iso tuku corona, akeh wong wedi mati kan. Domoro njaluk dongonya untuk duit akeh, iso tuku mobil nang muga-muga nang ninja terus. Sebenarnya kok ninjane wedi. Bubar ya wis mangko. Bubar nggih. Niku sebuah apa? Kabeh niku tergantung cara menghadapinya. Mau sampeyan aja tiru aku nggih. Kalau seneng kuliah online, ngaji online, buju anak tak ngejak jalan-jalan, ojo no siamnya apa? Isi raman, ding paham nggih? Ya muka-muka cepat ya, baru semoga. Tapi nggak seneng, rasa digawe apa? Pusing nggih. Sampean ODP iki maksudnya orang duwe penghasilan, dudu orang dalam apa pengawasan nggih. Paham nggih? Dan tetap jaga kesehatan, makan buah-buahan. Nang rumah sakit ya diobati kan vitamin C karo vitamin E nggih. Ora diobati 14 dina mari dhewe wong virus corona niku kan lemah 14 dina. Sing ngeri kanker nggih, nek kanker sak matine TBC ya cok sak apa matine, demam berdarah ya cok sak matine. Corona kan pancen coronane urung palunga kok wis mati sik, paham nggih. Nek 14 dina kuat ya mari ra iki paham akeh sing wis apa mari asal jaga stamina, kesehatan, banyak makan buah-buahan atau makan cari yang vitamin dari buah-buahan, baik vitamin C maupun terutama vitamin E dan C dan tetap jaga kesehatan dan semoga ini cepat berlalu dan kita bisa buka bersama di bulan Ramadan. Andaikan belum bisa pun ya akhirnya kita bisa berpuasa lebih khusyuk di kamar masing. Butuh, aku butuh nong silaturahim ke polisi pura muka dilarang. Nek butuh si ono corona kikir nggih, wong butuh silaturahim, butuh salaman. Paham nggih? Dan dengan musalsal ikhlas ini saya ijazahkan keikhlasan kepada yang mendengar baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga keikhlasan yang diajarkan guru saya dari guru-gurunya orang-orang yang ikhlas menetes ke hati kita sehingga hati kita diberi setitik rahasia dari beberapa rahasianya dan kita digolongkan kekasihnya. Walaupun sebenarnya kita ini para pendusta, tetapi bersambung hati kita kepada para kekasih Allah min ahlil ikhlas, yakni minal mukhlisin, orang-orang yang
ikhlas dan keikhlasan dari Rasulullah turun-temurun kepada guru-guru sampai guru saya yang bertanya tentang ikhlas dan ilmu batin. Ilmu batin ya sama dengan ilmu ikhlas ya. Saya ijazahkan kepada yang mendengar baik langsung maupun tidak langsung. Nah, muni ajas tukum sampean muni qabilna nggih. Jadi mulai ngesuk ibadahnya iso ikhlas. Amin nggih. Mulai besok sedekahnya biar bisa ikhlas. Ikhlas itu apa? Rahasia. Paham nggih? Ringkese. Kok ikhlas pura amat rahasia cuy takok. Nek sampean biasa ngomong celelek ya ikhlas pura ora wis kuwi gampang. Tapi yo mesti nglarake wong malah cok didine maksiat nggih. Ikhlas pura selama takok rahasia. Ikhlas pura ci rahasia. Paham nggih? Terus sebelum nglakoni dan biar itu menjadi rahasia para kekasih dan kekasihnya, rahasia dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keikhlasan dari Rasulullah hatinya keturun ke para sahabat, khususnya Hudzaifah al-Yaman, ke Imam Hasan al-Basri, kemudian sampai ke Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani Makkah, kemudian kepada murid-muridnya sampai kepada kita. Keikhlasan itu yang menjadi rahasia antara Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Ajastukum. Al-Fatihah. Mari kita tutup majelis kita. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana qtarafna asrafna ala ladha fatub alaina